Iya, jadi banyak hal-hal yang apa namanya seharusnya fokus ke penegakan hukum, tapi sekarang sudah berbau politik. Makanya ada julukan mereka sebagai pacok itu sudah membahana kemana-mana. Oke, nah sekarang ini sudah lewat nih amnesti abolisi. Silahkan sudut pandang masing-masing ya. Betul. Tapi saya sebagai mantan mahasiswa fakultas hukum tahun 64 Bib, ya. Sebagai engineer yang pendekatannya adalah pada logika dan sebagai juga ya alumni administrasi negara yang bukan abal-abal lagi itu. Nah, maksud saya himbauan dari LSM PIS ya, terutama untuk Prabowo dan rezim ini saatnya bebenarnya dilanjutkan gitu loh. Kalau kemarin amnesti dan abolisi, yang berikut ini tolonglah masalah ijazah ini segera mungkin dituntaskan sehingga tidak menjadi polemik yang berkepanjangan yang tidak. Jadi gini, Bib, memang kadang-kadang ya itulah yang namanya siasah ya, itu yang namanya politik. Nah ini kan sudah 7 bulan berjalan. Nah saya masih punya keyakinan ini Prabowo dengan paradoks sebagai pendekatan ya pandang strategisnya dan dia mengetahui kondisi itu A sampai Z ya. Kemudian juga langkah-langkah ya manuvernya ya, jadi langkah-langkah bidaknya ya, caturnya yang dia jalankan ini makin hari makin enak. Nah, sekarang yang diramaikan ini adalah ya yang di pengadilan itu dibersihkan, dicermati, kan gitu toh? Kan di Kejagung katanya mau di tempat TNI. Kita berharap ya kepada ketua pengadilan di seluruh Indonesia, itu mungkin macam-macam maklumat dari Prabowo harus berhati-hati. Gitu loh. Atau begini aja, dibawa lagi ke Lembah Tidar di sana. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pagi ini kita masih punya kesempatan untuk berbisik-bisik politik kenegaraan dengan Prof. Abbas Toha menyangkut masalah hukum yang lagi ramai dibicarakan saat ini. Gimana Prof? Sehat, Prof? Alhamdulillah. Gimana Bib? Sehat? Alhamdulillah. Hati masih sakit rasanya, Prof. Oh gitu. Kalau sakit hati itu ya kita tinjau penyebabnya apa, latar belakangnya apa. Nah itu gara-gara penyebabnya itu yang belum dituntaskan, hati menjadi sakit. Menjadi sakit. Sekarang dia harus diobati. Iya, penyebabnya ini harus diselesaikan, bukan cuma amnesti dan abolisi, tapi ke depan banyak hal-hal yang harus dikerjakan oleh Prabowo ini sebagai presiden ke-8. Ya, baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa PIS Channel dan Has Channel ya. Jadi kita baru saja ya bangsa Indonesia netizen sedang euforia dengan adanya abolisi dan amnesti. Tentu ada berbagai pandangan dan sikap. Namun dari pengalaman saya ya 80 tahun ikut merdeka ini, dengan sudah berkecimpung di dunia pendidikan 40 tahun, di perpolitikan 30 tahun, sebagai akademisi sudah juga 45 tahun, rasanya euforia ini pernah terjadi dulu ya. Bagaimana pergolakan-pergolakan itu bisa diselesaikan dari masalah DITII, PRRI Permesta, dengan apranya dan sebagainya ya. Nah, itu jangan terjadi lagi. Tapi kemarin komentarnya Bib, Mahfud, MD ya, bagus sekali. Selama ini saya tidak mau komentar masalah korupsi katanya. Ya hakim harus memutuskan, harus dihukum. Tapi sekarang dorongan untuk mendorong temlembom itu ini tidak pas katanya. Nah saya sebagai yang pernah juga di Fakultas Hukum 5 semester ngikuti. Memang itu dari kajian akademiknya ya. Untuk bisa kita menetapkan itu ada normanya. Nah itu kemarin Mahfud MD sudah menjelaskan. Jadi tidak pantas itu diberlakukan karena itu order daripada presiden.
Kok order, Prof? Kok bisa di order, Prof? Perintah. Oh, gitu. Ini order ini bisnis order, aja. order rezim lama apa order Rezim lama, Rezim ya. lama. Rezim lama kok masih bisa order, Prof? Oh, iya begini, enggak. Itu kejadiannya kan waktu rezim lama. Oh, gitu ya. Itu dijadikan alat untuk mengendalikan, untuk menekan oleh rezim lama melalui aparatur penegak hukum, pengadilan dan sebagainya. Bukankah Dan itu masih terjadi sampai sekarang. bukankah kalau begitu rezim itu berganti, ya sewajarnya. Semuanya kan akan berubah. Oh, nah Prof. begini, Bi. Dalam sistem, manajemen sistem, itu bergantinya sesuatu keadaan itu harus ada masa paralelnya. Oh. Jadi tidak langsung putus baru, enggak. Jadi ada masa transisinya. Iya. Tapi di transisi ini makin kenceng gigitnya. Oh. Jadi kayaknya kemarin ini seperti ada dua matahari. Sekarang ya karena ada itu tsunami besar di Rusia dan magnitudo 8,7, kena gempanya merembet di sini. Jadi Indonesia ini kena gempa, terutama rezim yang lama. Oh. Luar biasa ada amnesti dan abolisi. Iya. Cuma orang bingung nih, amnesti itu apa, abolisi apa. Nah, untuk itu perlu literasi yang cerdas untuk mencermati. Nah, ini saya nggak dalami lah, yang penting euforia ini. Untuk itu ini harus tidak lanjutnya. Kenapa tidak lanjutnya? Ada dua hal, Bib. Satu kaitannya dengan masalah ekonomi. Sekarang kaitannya dengan masalah hukum dan ketatanegaraan. Kalau hukum dan ketatanegaraan ini kita harapkan Pak Prabowo dengan tokoh-tokoh inner circle di dalamnya itu mulai melakukan pengamatan yang cermat, ya, sedemikian rupa sehingga time responnya cepat, sebagaimana kelakuan dari PPATK yang memblokir 36 juta rekening. Gila ini, ya. Nah, adik kakak gilanya sama si Anu ini, sama si Bahlil. Dan kemarin saya ketemu lagi dengan yang goyang terus ini pakai Anu di atasnya itu, Dokter Ngabalin. Wah, rame itu di Gedung Nusantara, ketemu saya langsung pelukan. Ya karena saya seniornya. Dia cerdas, dia pintar, cuma kadang-kadang ya begitulah politik. Nggak tahu dia kena minum madu apa, kok kelakuannya begitu. Ya, mudah-mudahan ya ke depan kembali. Madu apa, obat apa? Oh, obat apa? Ya, bukan kalau madu jelas obat ya. Cuma ini obat ini. Apa? Doping apa ini yang bikin dopingnya? Jangan-jangan bawa pil biru lagi. Tapi kalau kita lihat sehari kita udah semakin semakin apa namanya, semakin ke depan ini semakin baik kelihatannya. Jadi yang kelihatan buzzer-buzzer itu sudah mulai berkurang. Tidak sebanyak sebelumnya ya. Sudah banyak tiarap, kalau saya perhatikan gitu loh. Kalau tadi kan buzzer-buzzer ini kan merajalela di mana-mana. Begitu ada isu ini digoreng sana, goreng sini. Sekarang udah agak mendingan dikit ya. Gimana, Bro? Iya, persis itu. Karena begini, ini kan setiap bergerak akan bagus, ada masalah. Jadi ini memang secara terstruktur sistematis, memang ada think tank di belakang rezim lama ini. Yang masih bermain untuk menggrounded, mendegradasi Prabowo. Tapi Prabowo juga nggak boleh. Orang di kelilingnya itu kan juga ada mantan militer, ada intelijen, lengkap akademisi. Dan saya tahu siapa itu Sumidasko, di mana dia, apa saya tahu lah ya. Saya tahu Fadlizon dari mudanya, dengan juga Ketua MPR Muzani. Tapi Muzani itu orangnya kalem, tapi cerdas. 30 tahun di politik masa nggak tahu, Bro? Iya, jadi artinya sekarang trennya ke depan. Nah, ini harus ada penguatan dan akselerasi percepatan. Nah, untuk itu saran kita kepada Pak Prabowo, ini pengadilan ini, terutama ujung-ujung tombak di bawah ini, yang mereka sering koordinasi juga dengan kawan-kawannya, sama-sama penyidik, penyelidikan dan sebagainya dengan enggak boleh ya, saya enggak mau bilang percok ya, tapi ini adalah parcok. Ya, saya enggak suka itu. Polisi ini saya bangga kok. Kenapa? Ada awalnya Jambin, orang kampung saya itu. Jenderal Kapolri yang ganteng lagi. Enggak ada cerita-cerita yang bagus. Hukum, saya kenal. Betul, Bro. Kalau kembali ke belakang, kita punya sejarah banyak yang hebat-hebat. Cuma saat ini sangat kasat mata. Iya, kalau mata kasatnya sudah mulai sejak ada yang dari Pangdam Kapolda ya, dari Irian itu yang tidak ikut metrokrasi itu. Iya, jadi banyak hal-hal yang seharusnya fokus ke penegakan hukum, tapi sekarang sudah berbau politik. Makanya julukan mereka sebagai parcok itu sudah
membahana Oke, nah sekarang ini sudah lewat nih amnesti abolisi. Silahkan sudut pandang masing-masing ya. Betul. Tapi saya sebagai mantan mahasiswa fakultas hukum tahun 64 Bit, ya, sebagai engineer yang pendekatannya adalah pada logika dan sebagai juga ya alumni administrasi negara yang bukan abal-abal, ya, di mana dosen saya Sondang Siagian, ya, ada namanya Sugadi, ya, yang rektor yang di Semanggi ini, kemudian juga Sondang Siagian, Auli Jam, itu dosen-dosen saya dulu. Terus Legend, kalau nggak salah 2 bintang, 3 bintang. Kembali ke Partai Coklat ini, Prof. Ya ini saya mau langsung ke sana ini. Jadi dia ini sekarang masih main juga ini anak-anak muda yang 24 orang ini, ya. Siapa itu? Iza Farida, ya. Itu kemarin yang kemungkinan besar dia bakal dipanggil itu kan ada 12. Iya. Nah 12 ini kan bikin kegaduhan baru lagi itu loh. Nah maksud saya himbauan dari LSM PIS ya, terutama untuk Prabowo dan rezim ini saatnya bebenah dilanjutkan gitu loh. Kalau kemarin amnesti dan abolisi, yang berikut ini tolonglah masalah ijazah ini segera mungkin dituntaskan sehingga tidak menjadi polemik yang berkepanjangan, yang tidak ada ujungnya dan tidak bermanfaat buat bangsa dan negara. Ya, jadi gini, Bib. Memang kadang-kadang ya itulah yang namanya siasah, ya. Itu yang namanya politik. Nah, ini kan sudah 7 bulan berjalan. Nah, saya masih punya keyakinan ini Prabowo dengan paradoks sebagai pendekatan ya pandang strategisnya dan dia mengetahui kondisi itu A sampai Z, ya. Kemudian juga langkah-langkah ya manuvernya, ya. Jadi langkah-langkah bidaknya, ya, caturnya yang dia jalankan ini makin hari makin enak. Nah, sekarang yang diramaikan ini adalah ya yang di pengadilan itu dibersihkan, dicermati, kan gitu toh? Kan di Kejagung katanya mau di tempat TNI. Kita berharap ya kepada ketua pengadilan di seluruh Indonesia, mungkin macam-macam maklumat dari Prabowo harus berhati-hati gitu loh. Atau begini aja, dibawa lagi ke Lembah Tidar di sana, latihan baris berbaris. Iya, ya masa KMD aja adik saya itu adik saya di HMI itu, ya, jadi di briefing lagi, diarahkan lagi, didadarkan lagi, ya enggak, atau tanda kutip di PA4 yang setengah berhasil zaman Pak Soeharto, karena saya juga penatarnya dulu, ya. Tapi intinya yang baik-baik lah, ya. Jadi berapa presiden kita kan sudah 10, Bib. Ya, betul. Ya, ada Mr. Asaat, ya. Presiden Republik Indonesia Serikat itu resmi, itu legal. Kemudian Safrul Negara PDRI. Nah sekarang ya ini amnesti itu besar-besarannya kan dulu itu waktu pergolakan PRRI. Nah sekarang muncul lagi amnesti, abolisi. Nah sekarang ada 24 orang atau 12 orang ini, ya. Nah itu ya intinya. Tapi mana ya enggak bidak-bidak pemain di dalam ini, terutama ya aparat kita kepolisian, udahlah ya, cukuplah permasalahan Sambo, cukuplah masalah narkoba, cukuplah masalah tembak-menembak di antara satuan, kan banyak kejadian. Kemudian mengejar menangkap yang mau ditilang, malah sama-sama nabrak dua-duanya. Unik-unik aja ini. Ya, jadi saatnya kepolisian di Indonesia berbenah diri, menegakkan betul hukum ditegakkan. Ya, kalau tidak nanti ada namanya perampasan aset. Gimana? Ngikutin enggak? Ngikut. Undang-undang perampasan aset. Belum, sampai sekarang ya? masih belum. Nanti ada lagi perampasan baju. Nah, jadi baju jabatan semua dirampas. Nah, kalau sudah begitu kan enggak bagus. Jadi gitu, gini, Bro, kalau menurut saya ini ya, sebagai orang yang memerhatikan saat-saat orang disumpah memegang satu jabatan, itu Al-Quran itu bukan ditaruh di dadanya atau dipegang sendiri, tapi ada yang megangin dari samping, sehingga dia sendiri tidak melihat, hanya ikuti saya gitu loh. Nah, kalau saran saya dirubah itu, Bro. Jadi sebelum Al-Quran itu kan suci, orang megang itu mesti ada wudu dulu, dia mesti sholat dulu,
berwudu dulu, baru bersumpah, dipegang urban gini. Begini, Bim, kalau saya itu begini ya, nawaitunya lah. Jadi mereka itu Ya, ini salah satu motivasi diri. itu artinya panduannya ya, Iya. polanya, pola penyumpahan, berwuduk dulu, ini dulu bagi yang Islam kan, Iya. kemudian memegang ya Iya, di kepala. memegang sendiri, mengucapkan sumpah Nah, tapi sendiri. yang betul itu adalah menyimpan di dalam kalbu. Otomatis, ya. Bro. Ini kan bagaimana caranya memotivasi diri. Tapi kan kalau dengan dipegang dan merasakan itu kan ada getaran, insya Allah kan. Insya Allah Nah, ya. jadi teringat dia. Nah, jadi mudah-mudahan Nah, kalau di dalam tuh getarannya iblis juga melawan gitu kan akan ini. Jadi ya udah lebih. Jadi sekarang khusus mengenai masalah aparatur hukum, lembaga hukum yang terkait dengan masalah ya korupsi, kriminalisasi dan sebagainya, di mana tidak lagi independen, terbawa arus ya politik praktis dan sebagainya, cukuplah. enough of enough. That's enough. Tapi satu lagi, kalau ndablek terus gimana katanya. Oke. Nah yang kedua ini terakhir ini sudah mau zuhur ya, adalah public policy. Kalau mau cepat republik ini, NKRI ini ekonominya baik, di samping hal-hal yang telah dilakukan oleh Menteri Pertanian Amran, dan juga kita mendukung sekali namanya Rektor IPB. IPB itu dari dulu sudah banyak kajian-kajian alis, ya, menghasilkan model-model, ya enggak? Tanaman cepat, tanaman ini berbuah, kapasitasnya. Kalau tadinya sekarang nasional itu padi 6 ton, beliau sudah di atas 10 ton. Cuma realisasinya sulit. Kemudian mengenai buah begitu juga. Akhirnya dipakai sama Thailand. Karena public policy, policy-nya jalan apa? Impor-impor. Jadi mati petani kita. Nah, jadi bantulah IPB itu regulator. Jadi kebijakan publik, DPR dan pemerintah menetapkan bla 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 bla, sehingga model-model hasil dari perguruan tinggi, terutama menyangkut masalah pangan, sandang, tani, nelayan itu amankan segera. Sehingga kita bisa tumbuh berkembang. Di samping yang pertama tadi, kepala pengadilan diperbaiki nurani mereka, sikap mereka, dan keberpihakan dan jalan hukum. Baru kita jalan. Begitu, Bu. Ya, artinya bukan hanya ketua pengadilan, tapi jajaran ke bawah harus naik secara total. Bagaimana tugas dan kewenangan mereka sebagai hakim itu betul-betul ditegakkan. Tapi ada dikit, Bib. Ini katanya lagi ada bendera-bendera itu ya. Nah, ini Katanya bendera itu ada salah satu anaknya mantan presiden yang lalu make sebagai nggak pin. tahu persis, yang pasti itu lagi rame. Ya, lagi itu lagi rame digaungkan. Itu juga salah satu kegaduhan baru yang muncul, silih berganti. Ya, mudah-mudahan kita berharap dengan ketegasan presiden saat ini dan kabinetnya, semua bebenah diri. Ya, apapun masukan dari SMP, dari Prof. Abbas Toha ini, insya Allah bermanfaat buat bangsa dan negara dan buat kita semua, Prof. ya. Ya, dan kita harapkan juga peran dan fungsi MPR semakin berkiprah dengan menerjunkan tokoh-tokoh muda di sana. Itu mudah-mudahan. Baiklah, bisik-bisik politik kenegaraan dengan Prof. Abbas Toha. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Peace dan Khas Channel yang akan datang. Insya Allah. Terima kasih, Prof. ya. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.